I want to tell you how I feel. How I feel ini bisa macam-macam ya guys. Tapi yang jelas ada perasaan yang dipendam saat ini. Dan di Maret ini dia akan kasih tahu ke kamu katanya. Tentunya supaya bisa ngasih tahu ke kamu, pemblokiran harus diakhiri dulu ya. Artinya akan ada open blokir guys. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia yang sampai saat ini masih memblokirmu untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Maret 2024 ya guys. Oke. Ada seseorang yang saat ini masih memblokirmu guys, dan kamu kesel banget. The Three of Swords. Kamu kesel banget mungkin, atau bingung, atau sedih, atau apalah ya. Yang pasti pemblokiran yang dia lakukan padamu ini membuat kamu kepikiran gitu ya. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu, supaya kita bisa cari tahu guys, kira-kira kabar dia si pemblokir ini saat ini bagaimana ya di bulan Maret ini. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, satu readingan untuk 12 zodiak sign. Jadi peluang untuk kamu merasa resonate dengan readingan ini akan semakin kecil, mengerucut ya guys. Di bawah santai saja ya, jangan terlalu dipikirin. Oke. Ini masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja. Jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin, oke? Kerja sama kamu sangat dibutuhkan guys untuk memfokuskan wajah ini orang yang sedang memblokirmu ini, supaya kita bisa terkoneksi dan aku bisa keluarkan kartu yang paling tepat untuk kamu, oke? Pemblokiran sebenarnya simbol dari kelemahan ya. Jadi kalau seandainya kamu memblokir seseorang, maka kamu lemah guys. Apapun itu alasannya. Dia tuh mengintimidasi aku Ray. Ya berarti kamu nggak bisa menghandle intimidasi orang. Artinya kamu lemah ya. Dia itu selalu bikin pikiranku atau hatiku kacau balau Ray, kalau aku ada bicara sama dia, kalau chat-chatan sama dia. Karena itulah aku memblokir dia. Iya, itu karena kamu lemah. Kamu nggak bisa menghandle dirimu dalam menghadapi orang yang selalu saja mengacau balaukan hati dan pikiranmu ya. Dia itu ngomongnya nggak pernah bisa bagus Ray, dan itu akan selalu membuat aku merasa tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Yes, itu lagi-lagi karena kamu lemah. Oke. Kalau seandainya ada kalau seandainya kamu kuat begitu, apapun jenis omongannya, apapun bentuk omongannya, you don't need to block this person. Oke. Kamu harus bisa handle dia karena dia disebut sebagai communicator atau salah satu dari kalian ya, dan satu lagi komunikan. Komunikasi itu guys prinsipnya harus dua arah. Jadi selama yang satu tidak bisa mengimbang yang satu lagi, itu disebut dengan komunikasi yang tidak ideal ya. Tidak ideal salah satu alasannya adalah salah satu pihak lemah. Jadi si pemblokir akan selalu lemah karena tidak mampu menghandle orang yang dia blokir ya. Jadi orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, yang memblokir kamu saat ini, lemah. Dia tidak mampu menghandle kamu guys. Oke. Next time before you block a person, remember this word ya. Kata si Ray, pemblokiran adalah simbol dari kelemahan. Apakah ada masalah ketika kita melemah? Tidak guys, manusia itu memang lemah ya. Cuman kadang-kadang kamu pikirlah ya, masa ada orang gitu loh guys, dan let's say kamu gak ada urusan apa-apa sama dia, kamu gak tergantung sama dia, kamu gak pakai uang dia, kamu gak oke, whatever ya. Artinya ini orang seharusnya tidak bisa memperlakukan kamu sesuka hatinya gitu dok. Kenapa kamu memblokir dia? Oke. Apapun cara yang dia lakukan sampai kamu memblokir dia, harusnya kamu bisa handle dengan baik sehingga kamu tidak perlu memblokir ya. Tapi ini orang tidak bisa menghandle kamu dengan baik, maka dia memblokir kamu. Dia ini lemah. Itulah mau kita cari tahu guys, kelemahan ini atau orang lemah ini kira-kira kabar dia gimana ya di bulan Maret ini, oke? Kita langsung mulai saja. Yang pertama dari Oracle, satu kartu dari sini. Ini akan jadi pilot untuk pesan kamu ini. Halo. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars yang saat ini sedang diblokir. Halo kamu yang lemah. Lemah kamu. Kenapa blokir orang? I want to tell you how I feel. Oke.
terjadi pemblokiran dan dia pengen nyampein ke kamu tentang perasaannya, katanya how I feel. Jangan langsung GR dulu guys, belum tentu dia suka sama kamu. Bisa jadi dia merasa nggak nyaman gitu ya, karena kamu selalu membombardir dia dengan ping 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 ping. Oh, personal reading juga gitu banyak. Yang ngechat Be Delightful juga banyak gitu guys, ping 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 ping. Tak blokir, ngapain diblokir guys. Oke, I want to tell you how I feel. How I feel ini bisa macam-macam ya guys, tapi yang jelas ada perasaan yang dipendam saat ini, dan di Maret ini dia akan kasih tahu ke kamu katanya. Tentunya supaya bisa ngasih tahu ke kamu, pemblokiran harus diakhiri dulu ya, artinya akan ada open blokir guys. Oke, kayak tagihan HP yang sudah dibayar open blokir. Oke. Itu juga lemah guys. Let's say provider Telkomsel, Excel begitu, dia kan memblokir nomor kita kalau kita belum bayar. Dia takut nanti kita makin nggak bayar, pemakaian membludak, dia nggak tahu mungkin ngejar kita kemana atau akan ada keluar biaya untuk menagih tagihan kita gitu. Dia lemah, makanya dia blokir guys ya nggak sih? Oke, yang jelas ini orang pengen mengungkapkan sesuatu dan itu perasaan hatinya ke kamu guys di bulan Maret ini ya. Dan aku rasa pemblokiran akan segera berakhir, karena kalau udah ngomongin tentang hati maka harus dua arah komunikasinya ya. Oke, mari kita lihat kartu besarnya seperti apa. Halo Kalpan the Almighty, kata Kalpan Darkan Holy Spirit, please bless this. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus and Mars. Kabar dia yang saat ini masih memblokirmu. Hush, the top sword, bimbang, ragu-ragu di persimpangan jalan ya, seperti tidak tahu untuk menentukan arah melangkah ya. The Two of Wands, bisa jadi ada LDR di sini. LDR, jangan LDR deh, kan belum tentu kan kalian jadiannya. The Two of Wands ini adalah jarak ya, jadi ini orang jauh dari kamu. The Two of Wands ini biasanya guys dipisahkan oleh air asin ya. Jadi bukan Jakarta Bekasi, bukan Bogor Tangerang, enggak, tapi dipisahkan air asin Jakarta Lampung, Jakarta Kalimantan, kayak begitu. Ada jarak di antara kalian saat ini aku lihat. The Nine of Swords, tapi jarak ini bikin dia pusing, lucu ya. Kita lihat dulu. Fokus King of Wands. Gengsinya tinggi banget aku lihat di sini. The Two of Pentacles, Recent Past. Ada gitu ya orang yang ragu-ragu tapi gengsinya tinggi. Aduh. Gimana nggak berantakan ini kacau balau ke depan. The Tower muncul di near future-nya dan kemudian The Chariot di bawah. Oke. The Chariot ini kayak pergerakan ya. Jadi kalau ada this ten atau the two of wands, maka The Chariot ini kemungkinan besar adalah visiting you. Orang ini kemungkinan besar akan tiba-tiba muncul di depanmu gitu, atau mendatangi kamu di sebuah tempat, atau akan mengajak kamu bertemu di sebuah tempat. Karena The Chariot ini kayak movement, aku lihat pergerakan ya. Jadi ini orang akan segera membuka blokirnya dan kemudian mengajak kamu bertemu karena ada yang mau dia sampaikan katanya. Ini pembicaraan tidak akan, atau tentang yang mau dia rasakan ini tidak akan disampaikan lewat telepon, lewat chat, enggak guys, tapi lebih ke arah bertemu langsung aku lihat ya. Oke. Atau kalaupun ada yang disampaikan tentang perasaan, kemudian dia akan merencanakan mengajak kamu bertemu langsung ya. Jadi dari yang awalnya mungkin belum pernah ketemu, bisa jadi ya begitu. Apalagi zaman sekarang serba canggih ya guys, orang nggak pernah ketemu aja bisa pacaran. nggak pernah saling lihat wajah gitu, karena kalau diajak visi selalu menolak begitu, tapi bisa pacaran, bisa bilang I love you very much, tidak ada orang lain di dunia ini selain dirimu, please. Oke, mungkin kayak gitu yang aku lihat di sini. Dan the Nine of Swords di sini, it's like too many skenario ya yang sedang bermain-main di dalam pikirannya saat ini. It's like about the truth guys, kebenaran. Ini orang kayak gengsi untuk mengungkapkan sesuatu, karena kalau dia ungkapkan kemungkinan besar harga dirinya jatuh guys. It's kayak pride yang akan dikorbankan. Oke, jadi ini orang kayak pengen memastikan supaya kamu artinya gini, dia tuh pengen pastikan kamu itu akan baik-baik saja gitu, atau enggak pemahaman kamu atau penilaian kamu ke dia nggak akan berubah setelah dia nanti menyampaikan yang sebenarnya. Oke. Kamu ada pinjam uang ya ke dia? Nine of Pentacles di recent past ini kayak orangnya nggak pengen diganggu secara finansial, atau ada hal duniawi gitulah ya secara umum. Tapi aku lihat ini ke arah finansial sih.
sudah muncul tapi di recent past gitu. Jadi kayak nggak pengen diganggu dengan uang-uangan begitu. Bisa jadi kamu mungkin ganggu dia dengan cara pinjam uang gitu ya, atau misalnya mengajak dia bisnis tapi berkaitan dengan uang-uangan begitu, kayak suruh modalin apa segala macam. Itu yang dia pengen ini cut off dalam urusan kalian berdua. Oke, aku nggak ngelihat ada kayak apa ya guys, kayak kebohongan besar gitu, enggak. Cuman ini mungkin lebih ke arah nggak enakan untuk menyampaikan langsung ke kamu kalau kamu itu kayak udah mulai memberatkan atau membebani di beberapa waktu sebelumnya. Tapi guys, yang lucunya dia kayak akhirnya begini, ya wes lah nggak apa-apa gitu, nyesel gitu. Jadi awalnya The Nine of Pentacles ini pasti dari tengah ya, pindah ke recent past, mundur, artinya dia sudah jadi masa lalu. Awalnya dia yang paling nggak bisa diajak membicarakan tentang uang-uangan misalnya begitu. Kemudian akhirnya let's do it, ayo kita bicarakan emang apa sih. Jadi kalau misalnya kamu itu kayak banyak minta tolongnya dulu sama dia, terakhirnya dia nih kayak mau kasih pertolongan sama kamu begitu, but it's like nggak akan kasih mudah ya. Kayak ada yang mau dibarter begitu guys, dan ini agak-agak berbahaya juga aku lihat ya. Kemungkinan besar dia ini baperan sama kamu, dan kemudian dia tidak bisa mengendalikan perasaan. Akhirnya dia akan mengiyakan apapun yang kamu inginkan, tapi barternya adalah feeling. Hey, interesting. Iya guys, itu yang terasa ya. Oke, jadi gini, dari awal mungkin omongan kalian ini selalu tentang Pentacles, oke, bak, dan kemudian dia mulai merasa terintimidasi. Bisa jadi kamu minjem dong, minta dong, ini apa segala macam. Kemudian dia blokir kamu, oke. Ketika dia blokir kamu, dia ngerasa ada sesuatu yang hilang, karena ini kan tentang feeling, perasaan, oke. Dan kemudian dia mencoba untuk menguat-nguatkan dirinya, no, karena ini berbahaya nih orang. Maksudnya kamu yang berbahaya, karena urusan Nine of Pentacles. Dan kemudian semakin kesono, semakin tidak bisa mengendalikan perasaannya, dan akhirnya dia itu kayak kalah atau menyerah, dan kemudian mau membuka blokir. Lalu let's talk about what do you want. Tapi sesudah itu dia akan mulai main perasaan ke kamu atau baperan ke kamu. Jadi kayak ada yang akan dibarter di antara kalian berdua. It's not a good condition, oke. Kenapa aku bilang gak bagus? Because the Tower. Jadi arahnya itu berbeda. Yang kamu inginkan dalam berurusan dengan dia itu berbeda dengan yang dia inginkan dalam berurusan dengan kamu. Jadi kalian itu gak match gitu loh guys. Kalau seandainya pun pemblokiran ini terbuka dan kemudian mulai kembali terkoneksi, bicara lagi apa segala macam begitu, arah kamu ke sono, arah dia ke sini. Pantasan The Two of Swords tadi muncul. Ya, jadi masing-masing akan membawa agendanya sendiri, dan itu nggak bagus guys kalau diteruskan katanya, karena The Tower datang di sini. Oke, berarti pilihan satu-satunya dari kamu untuk kamu adalah karena berurusan dengan ini orang ke depannya nggak bagus begitu, entah niatmu baik atau nggak baik guys, ke ini orang, you have to stop your business with this person. Hentikan. Karena kalaupun terjadi menurutmu gayung bersambut begitu ya, akhirnya bisa juga nih diharapin diandelin begitu, tapi kayak ada bahaya yang mengintaimu di belakang, kayak ada yang mengancammu di belakang. This person will take something from you after you take something from them. Ini akan saling ambil nantinya, dan gak bagus katanya karena The Tower datang di sini. Oke, ada yang kamu berikan ke dia dan ada yang dia berikan ke kamu, tapi dua-duanya itu kayak saling merugikan, karena nggak equal sih istilahnya, jadi nggak ketemu target. Oke. Jadi mungkin kamu yang mau kamu katakan ke dia ketika nanti blokir ini dibuka adalah sesuatu yang berbau duniawi, dan yang dia katakan ke kamu ketika pemblokiran ini berakhir nanti adalah sesuatu yang berbau emotion. Kamu kan kebingungan, dan dia akan kebingungan gimana ini ketemu di tengahnya kayak begitu guys, oke? But after all, apapun itu ceritanya, karena The Tower datang di sini, it's not a good situation ya. Jadi kalaupun kamu misalnya berharap banget sama ini orang atau merasa hanya inilah pilihan satu-satunya, aku rasa
lebih bagus kamu cari orang lain deh. Ya, karena akan nggak bagus untuk kamu ke depannya. Ya, begitu juga dengan crosswatcher. Oke, kalau kamu lah yang sedang memblokir saat ini, jangan menukarkan sesuatu dengan perasaanmu, because it will kills you eventually. Karena pertukaran ini tidak seimbang, aku lihat tidak klop ya, jadi ini akan bikin kebingungan ke depannya. Urusan kalian itu jadi nggak jelas ke depannya akan seperti apa. Oke. Pemblokiran adalah pilihan yang tepat untuk kamu yang sedang memblokir saat ini untuk sementara waktu, dan jangan dibuka guys, karena tujuan kamu ini berbeda banget dengan apa yang dia harapkan. Dan untuk kamu yang saat ini sedang diblokir, just let it go ya. Ketika pun nanti dia buka blokir, be careful, hati-hati, karena itu bukan kabar baik untukmu. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan kabar dia yang saat ini masih memblokirmu untuk bulan Maret 2024 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.